Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nita Octavia, NIM D1A1210085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Pengertian konstitusi secara umum. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet, bahasa Belanda, artinya yaitu wet berarti undang-undang dan grond berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah konstitution, bahasa Inggris, untuk mengartikan konstitusi dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia sudah menciptakan 3 buah konstitusi serta memberlakukannya dalam masa yang berbeda-beda. Pemberlakuan ketiganya tidak lepas dari perubahan kehidupan ketatanegaraan Indonesia akibat terjadinya berbagai perkembangan politik, tetapi pergantian konstitusi itu juga sekaligus menunjukkan pergulatan bangsa Indonesia dalam mencapai dan menemukan konstitusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 atau 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi RIS 1949 atau 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Undang-Undang 1945, masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Masa berlakunya 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Tujuan Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi juga bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Konstitusi juga bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kesimpulannya, saat ini negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal-hal itu mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini pun Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah kabinet presidensial. Menurut sistem ini, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Negara Indonesia sudah benar menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, karena Indonesia berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.